Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, laporan, dan artikel. Dengan Word, kita dapat mengetik, mengedit, dan memproses teks dengan mudah. Membuat dokumen baru menggunakan font, ukuran, dan warna, mengatur margin dan spasi, menyisipkan gambar dan tabel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka digunakan untuk membuat tabel grafik, analisis data. Dengan Excel kita dapat menginput data, menggunakan perhitungan, dan membuat grafik dengan mudah. Membuat tabel, menginput data, menggunakan rumus dan fungsi, membuat grafik dan charts, menggunakan pivot table dan analisis data. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presentasi untuk membuat slide presentasi. Dengan PowerPoint kita dapat membuat slide yang menarik, menyisipkan gambar dan video. Dalam masa pembelajaran kelas 10, kami belajar beberapa aplikasi. Yang pertama Word, Excel, dan PowerPoint. Dengan mempelajari ketiga aplikasi tersebut, kita dapat mempermudah produktivitas, aktivitas, dan presentasi kita. Terima kasih. Algoritma sendiri merupakan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sementara, pemrograman adalah proses menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi-instruksi yang disebut kode program, yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk membuat program komputer yang dapat menyelesaikan masalah tertentu atau melakukan tugas-tugas tertentu. Dan dalam bahasa pemrograman, kami menggunakan kode C++ sebagai acuan kita dalam menjalankan dan menguji suatu program. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi-instruksi yang disebut kode program yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk membuat program komputer yang dapat menyelesaikan masalah tertentu atau melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi, pada saat kita kelas 11, kita sudah mempelajari mengenai algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah suatu proses pemecahan masalah, dan pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu topik utama yang membuka wawasan saya tentang bagaimana teknologi telah mengubah dunia industri secara signifikan. Saya mempelajari tentang integritas sistem cyberfisikal, Internet of Things, dan penggunaan kecerdasan buatan. Dalam berbagai sektor, ini membuka pemahaman saya tentang bagaimana otomatisasi dan data besar atau big data mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi di dunia modern. Dengan revolusi ini, dunia industri bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terkoneksi daripada sebelumnya, yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Selain itu, topologi jaringan menjadi materi yang tidak kalah menarik. Saya belajar tentang berbagai jenis topologi dalam jaringan komputer, seperti topologi bus, ring, star, dan mesh, serta bagaimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda tergantung pada kebutuhan jaringan. Saya juga mempelajari keamanan data, yang menjadi isu yang semakin penting di era digital ini. Materi ini mengajarkan saya tentang bagaimana berbagai ancaman yang dapat masuk merusak keamanan data, seperti peretasan, hacking, malware, dan phishing. Saya juga belajar tentang bagaimana cara untuk melindungi data, seperti enkripsi, penggunaan password yang kuat, dan penerapan firewall. Lalu di kelas 12, kami juga mempelajari 3 materi sebab. Yang pertama itu adalah revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini adalah perubahan untuk kinerja kita agar signifikan di era modern ini. Banyak sekali komponennya. Yang pertama itu ada IoT, cloud computing, big data, dan juga AI. Yang kedua adalah topologi, bagaimana kita mengetahui cara bekerjanya topologi dan bagaimana pemilihan topologi di suatu ruangan. Dan kami juga belajar bagaimana jenis-jenis yang bagus untuk topologinya. Contohnya jenis topologi itu ada banyak, ada topologi star, ring, bus, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah security, di mana keamanan data ini kami pelajari untuk mempertahankan keamanan data diri kita sendiri. Ada komponen-komponen juga. Yang pertama itu VPN, Voice Paradise, Setting Location, dan Custom Room. Mungkin itu adalah pembelajaran di kelas 12. Terima kasih.